Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bareng AI. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan file perhitungan pajak TPP Desember 2025. Ya, nanti tolong simak dan ikuti caranya untuk teman-teman semua. Oke. Pertama-tama silakan buka filenya dan masuk ke dalam sheet daftar. Di dalam sheet ini terdiri dari beberapa kolom. Nah, yang penting adalah kolom yang warna kuning, yaitu kolom nama, NIP, jabatan, kelas jabatan, dan presentasi tukin di Eblakin. Untuk kolom besaran TPP sampai dengan jumlah TPP neto, itu nanti perhitungannya secara otomatis atau rumus. Jadi utamakan dulu nanti pengisian nama, NIP, jabatan, kelas jabatan, dan presentasi tukin di Eblakin. Ya. Nah, setelah itu, setelah tahu ini, teman-teman silakan buka sheet yang namanya template gaji Desember. Nah, sheet template gaji Desember ini, itulah nanti kita masukkan daftar gaji Desember dari template aplikasi SIM gaji. Nah, kemudian ada sheet namanya IWP aplikasi Arif. Ini nanti dimasukkan tarian dari aplikasi Arif untuk IWP-nya, ya, berdasarkan nama OPD teman-teman semua. Nah, kemudian ada sheet namanya database TPP BK November. Nah, silakan nanti masukkan nilai TPP-nya. Untuk nama, NIP, jabatan, dan kelas jabatan ini otomatis diambil dari sheet daftar tadi. Jadi tidak usah teman-teman isikan di sini. Nanti otomatis tampil untuk sheet nama, NIP, jabatan, dan kelas jabatannya. Tinggal teman-teman isikan nilai TPP sesuai SK-nya dan NPK-nya berapa, persentasenya. Kalau teman-teman sudah membayar pajak TPP November, maka file ini, sheet ini tidak usah diisikan nilainya. 0 semua nilainya. Nah, kalau teman-teman belum bayar pajak TPP November, maka sheet ini harus diisikan. Khusus yang warna kuningnya saja ya. Nilai TPP dan NPK-nya atau persentasenya. Begitu juga di sheet database TPP KK November, isikan nilai TPP-nya saja, yang lain otomatis, ya. Termasuk nilai persentase NPK akan mengikuti database TPP BK November. Begitu juga untuk database TPP PK November, hanya yang kuning saja nilai TPP-nya, TPP PK November, ya. TPP prestasi kerja bulan November. Selanjutnya adalah sheet database TPP BK Desember, ya, beban kerja Desember. Nah, ini juga isikan nilai TPP-nya saja. Jadi lihat kolom yang warna kuning. Memang ditandain kuning itu berarti harus diisi, yang lain tidak perlu diisi. Ya. Selanjutnya ada sheet database TPP kinerja Desember. Ya. Ini juga di nilai TPP-nya saja yang diinputkan. Dan untuk selanjutnya database TPP PK Desember. Tetap nilai TPP-nya saja. Ya. Jadi lihatlah yang warna kuning. Warna kuning itu yang diisikan, yang lain tidak perlu diisikan. Jadi lebih memudahkan teman-teman, tidak perlu banyak isian, biar nanti tidak salah dalam penulisan. Nah, selanjutnya adalah data sheet EBUPOT. Sheet data EBUPOT ini diisi tarikan dari EBUPOT Kortek ya. Untuk PPh 21 semua yang dibayar pajak TPP dan gaji dari bulan 1 sampai bulan November silakan tarik dari Kortek
Dan hasil Excel dari pertarikan Kortek itu dimasukkan semuanya di sini per bulan dari Januari sampai bulan November. Jadi semuanya harus dimasukkan di sini. Hanya ada sheet rekap penghasilan pegawai. Nah, di sini secara otomatis nilai data kolom NIP dan pegawai NIK itu otomatis. Ya, berdasarkan data di data daftar pegawai. Sheet data pegawai daftar, ya, sheet daftar pegawai tadi. Kemudian ada kolom E dan F. Nah, ini rumus juga. Otomatis mengambil nilai dari sheet data EBUPOT. Nah, ini. Mana yang sesuai dengan NIK pegawai tersebut nanti dicari di EBUPOT-nya atau tidak. Otomatis nanti tampil di kolom E dan F. Nah, untuk TPP deposit dan gaji deposit, ini teman-teman harus perhitungan masing-masing pegawai. Karena ini tidak dibuat otomatis. Ini harus diisi. Saya lupa ngasih warna kuning. Nah, ini saya kasih warna kuning, berarti ini harus diisi oleh teman-teman semua. Kemudian untuk yang kolom K, L ini tidak usah diisikan. Ini otomatis perhitungan pertambahan dari kolom G dengan I, kolom H dengan J. Itu masuk di kolom K dengan L. Total deposit penghasilan dan total deposit pajaknya. Dan untuk penghasilan setahun berupa penghasilan yang diinput di dalam EBUPOT, ditambahkan TPP deposit jika ada, ditambahkan gaji deposit jika ada. Itulah namanya penghasilan setahun sudah dibayar. Ya. Dan satu lagi kolom N itu total pajak deposit. Harusnya total pajak yang dibayar. Ya. Total pajak deposit benar-benar. Jadi intinya begini. Dalam perhitungan pajak ini, jika sudah diproses di EBUPOT berarti sudah dipotong pembayarannya. Nah, kalau deposit kan belum dipotong di pembayaran secara Kortek ya. Tapi sudah bayar. Cuma belum diproses secara EBUPOT-nya. Maka kita total pajak deposit dipisah dengan total pajak EBUPOT. Nanti pengaruhnya di sheet berikutnya, ya. Nah, untuk sheet berikutnya itu ada namanya sheet pajak. Nah, perhitungan pajaknya di sini. Semua perhitungan pajak itu di sini. Ingat, kalau sheet yang warna kuning itu diinput ya, diisikan. Sedangkan yang lain tidak perlu diisikan. Contoh di sini eselon itu nanti diisikan sesuai dengan eselon pegawai bersangkutan. Nah, yang NA itu ada rumus ya. Jadi tidak perlu diisikan. Nah, termasuk nanti ini penghasilan bruto ini. Ya. Penghasilan bruto ini adalah penghasilan bulan Desember ditambah yang sudah tercatat di rekap penghasilan pegawai, di sheet rekap penghasilan pegawai. Kalau teman-teman misalnya di gaji brutonya ini belum dibayar pajaknya, deposit, maka ini diisikan. Tapi kalau misalkan ini belum dibayar, sudah dibayar, ini harus nol. Nanti data pembayaran deposit gaji ini masuk ke rekap penghasilan ini. Dimasukkan ke sini, bagian deposit sini. Karena deposit itu dianggap sudah bayar tapi belum diproses di EBUPOT. Nah, sedangkan yang kita di sini itu belum sama sekali kita bayar. Kalau kita isikan di sini berarti sama sekali belum kita bayar gaji bruto Desembernya. Ya, jadi kalau sudah dibayar melalui deposit ini diisikan 0. Ya, nanti diisikan 0. Oke. Selanjutnya TPP bulan November itu ambil dari sheet database yang tadi kita sudah buka. Database yang sini, database TPP BK November, database TPP KK November, dan database PK November. Tapi kalau tidak perlu diisi, maka kosongkan. Jadi di sini hanya diisikan kalau teman-teman belum bayar pajaknya. Nah, kayak kami di BPKAD itu sudah bayar. Jadi di sini di sheet yang di kolom ini Y, Z sama AA ini kami kosongkan nilainya. Jadi
karena sudah dibayar deposit. Jadi inputnya nanti di bagian di sini deposit. Tapi karena teman-teman ada sebagian besar TPP bulan Novembernya belum dibayar pajaknya, maka sheet TPP November harus diisikan semua. Nanti tampil di sini. Nanti kita contohkan, ya. Nanti tampil di sini. Nah, ini untuk TPP bulan Desember. Tampil di sini sesuai dengan sheet tadi kan. Nah, totalnya di sini. Seluruh total gaji Desember, TPP bulan November dan TPP bulan Desember masuknya ke kolom AE, ya. Otomatis rumusnya gitu. Nah, kemudian di kolom AF ini penghasilan bruto sampai dengan November, itulah diisi dari hasil perhitungan di kolom ini, kolom M di sheet rekap penghasilan pegawai. Jadi otomatis nanti tampil di sini sesuai dengan pegawainya. Nah, untuk yang ini kolom AG itu total dari kolom AE tambah kolom AF. Ya, ini rumusnya. Nah, yang kuning kita isikan lagi jumlah bulan kerja. Jumlah bulan kerja ini kalau pegawainya dihitung dari Januari sampai Desember, maka jumlah bulan kerja yang kita isi nanti 12 bulan. Kalau ada teman-teman yang mutasi dari luar OPD lain, disesuaikan bulannya. Misalkan dia masuknya bulan September, berarti hitungannya September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Maka di sini tulisnya 4 bulan. Ini pengaruh di perhitungan biaya jabatan dan iuran pensiun. Karena biaya jabatan itu nilainya 500 dikali berapa bulannya. Kalau 4 bulan berarti 500 kali 4, 2 juta. Dan iuran pensiun 200.000 dikali 4 berarti 800.000 nanti kalau di sini 4. Ya. Tapi nanti dilihat nih. Karena perhitungannya belum dibuat yang lain, otomatis ini masih NA, ya. Nah, kemudian di sini ada kode. Kode ini kenapa oranye? Ini sebenarnya otomatis, tapi kalau teman-teman ngerasa otomatisnya ini salah, maka bisa diubah nilai di oranye ini. Ini kode apa? Pegawainya PTKP apa tidak, TK0, TK1 misalnya kan gitu. K0 kalau laki-laki K kan. Kalau sekarang kan cewek semuanya harus TK0. Maka di sini ada kodenya. Ini kodenya ini diambil dari NIK pegawai. NIK pegawai kan ada kodenya, mana yang perempuan, mana yang laki-laki kan. Kalau laki-laki 1, perempuan itu 2. Nah, ketika kodenya NIP-nya itu 2, maka berarti otomatis itu perempuan. Jadi kita langsung isikan TK0 otomatis. Nah, sedangkan kalau laki-laki pilihannya itu nanti dilihat jumlah anak nih. Ada jumlah pasangan, jumlah. Nah, ini di kolom ini. Secara otomatis ya, jangan nggak usah dilihat lagi. Kalau jumlah istrinya 1 berarti dia kawin. Kalau dia 0 berarti tidak kawin. Nah, anak ini kalau 2 berarti dia kawin, anak 2 berarti K2. Otomatis dia di kode sini, ya. Nah, untuk nilai nominal juga otomatis mengikuti kode PTKP-nya. Nih. Jadi yang ini nggak usah teman-teman isikan. Cukup yang kuning ini atau oranye ini tambahin. Nah, dari hasil itu keluarlah penghasilan kena pajak setahun, ya, perhitungan juga. Nanti juga keluarlah pajak penghasilan setahun dari PTKP-nya. Nah, ini hasil dari pembayaran di Kortek. Jadi intinya kita nanti dari penghasilan setahun yang kena pajak, ya, penghasilan kena pajak setahun itu dihitung dulu. Kira-kira pajak setahunnya berapa? Nah, ini di kolom AR. Setelah tahu pajak setahunnya dikurang, ternyata sudah diproses di Kortek di kolom AS ini. Dari pajak setahun misalnya harusnya 50, di Kortek sudah 40 juta. Nah, berarti kan selisihnya 10 juta yang di ini. Itu yang dianggap oleh Kortek. Nanti kalau teman-teman isi BPA 2, berarti pajak setahun belum diproseskan di Kortek itu isinya 10 juta. Karena tadi kan seharusnya bayar 50 juta,
diproseskan di EbuPort baru 40 juta. Maka yang belum diproseskan di Kotek itu 10 juta. Nah, dari 10 juta itu berapa yang sudah dibayar lewat deposit? Kalau teman-teman sudah bayar misalkan dari 40 juta itu sudah bayar 30 juta. Maka di kolom ini nanti di AU ini langsung otomatis 30 juta. Dia ngambil dari rekap di sini. Nah, yang ini ambil di kolom N ini. Maka otomatis semua ini pasti. Ya. Nanti masuknya ke sini. Pajak telah dibayar deposit. Wah, setelah tahu bayar deposit dari 40 juta tadi dibayarlah deposit 30. Berarti sisa 10 juta tadi. Itulah yang harus dibayar di store di TPP Desember per pegawai. Nanti totalnya dalam satu dinas berapa, itulah yang harus dibayar deposit di TPP Desember. Ya. Itu mungkin penjelasannya. Oke, kita nanti coba langsung ya. Nah, ini satu lagi nih, sheetnya langsung ke sini nanti otomatis juga. Ini nanti perhitungannya nih. Ya, itu otomatis semua. Nah, untuk sekarang kita coba saja ya. Atau nanti kita cobanya di video berikutnya ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.